Film ini mengisahkan tentang seorang ibu muda cantik yang nekat melakukan perjalanan bersama anaknya untuk mencari suaminya yang tak lain adalah saudaranya sendiri. Namun karena tidak mempunyai uang atau benda berharga untuk dijadikan ongkos, ibu muda itu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan namun menyenangkan bagi para pria itu. Bagaimana keseruan ceritanya? Simak kisah film berikut ini. Di awal film diperlihatkan sebuah bencana badai topan yang telah menerjang sebuah desa di Filipina. Akibat bencana itu, banyak masyarakat setempat mengungsi untuk mencari tempat tinggal baru. Begitu juga seperti yang dialami oleh seorang mama muda ini, dia dan bersama anaknya terpaksa kembali ke kampung suaminya di Sigopia, Manila. Dengan berbekal barang seadanya dan modal nekat, mama muda bernama Lilet ini pun memulai petualangannya. Sebelum kita membahas petualangan Lilet saat berada di dalam kapal feri, kita beralih sejenak saat Lilet hendak menumpang di sebuah bus. Di tengah teriknya matahari, Lilet berjalan sambil menggendong anaknya dan berharap mendapat pertolongan, namun tak seorang pun yang ditemuinya sudi memberikan bantuan. Lalu tanpa sengaja Lilet mengambil sebuah dompet yang terjatuh, yang pemiliknya tak jauh di hadapannya. Berkat kejujuran Lilet, ibu itu pun memberinya tumpangan hingga sampai ke terminal bus menuju kota Sigopia. Setelah sampai di terminal, Lilet langsung menaiki sebuah bus, dan karena penampilan Lilet yang sederhana dan terlihat cantik membuat para pria tertarik hingga iseng menggodanya. Tapi beruntung seorang pelaut bernama Rod datang memberikan pertolongan, sehingga kedua pria tersebut langsung angkat kaki. Lilet pun berterima kasih kepada Rod. Namun tak berapa lama kecemasan timbul di wajahnya saat seorang kondektur datang mengutip tiket. Rod yang tidak tega melihatnya langsung memberikan bantuan kepada Lilet dengan membelikannya tiket tersebut. Kedekatan mereka pun berawal dari pertemuan itu, sampai Lilet berani menceritakan semua kisah hidupnya kepada Rod untuk mengisi waktu perjalanan mereka selama beberapa jam ke depan. Kisah pilu Lilet berawal ketika ayahnya meninggal karena mengalami sebuah insiden kecelakaan, sementara ibunya mengakhiri hidupnya karena depresi berat. Setelah kejadian itu, Lilet dan saudaranya yang bernama Toto terpaksa dirawat oleh tantenya. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya Toto pun diberikan kepada orang lain, sementara Lilet sengaja dirawat sampai besar untuk dijadikan pembantu di rumah tantenya itu. Dan semenjak itu Lilet tidak pernah lagi bertemu dengan Toto, hingga dirinya beranjak sampai dewasa. Suatu hari Lilet sempat mengalami adu kedewasaan dari omnya sendiri, namun omnya itu malah membalikkan fakta sampai membuat tantenya marah-marah kepada Lilet. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, akhirnya Lilet dikirim tantenya untuk bekerja di kota Goisen untuk menambah perekonomian mereka. Namun suatu hari Lilet mendapatkan telepon dari tantenya yang mengatakan ada seorang pria mengaku sebagai saudaranya dan sedang menuju tempat ia bekerja. Tak berselang lama, ternyata Toto benar-benar muncul di hadapan Lilet setelah sekian lama mereka tidak saling bertatap muka. Karena begitu senangnya, Toto pun mengajak Lilet untuk tinggal bersamanya, dan Lilet begitu cepat akrab dengan kakak iparnya itu. Kebahagiaan pun mulai terpancar di wajah Lilet setelah sekian lama hidup tanpa orang tua. Dan saat malam hari berlalu, istirahat Lilet terganggu karena mendengar suara gerusak-gerusuk dari kamar Toto. Karena merasa penasaran, Lilet pun mengintai dari atas. Sontak saja pemandangan itu membuat kedewasaannya muncul sampai panas dingin tak karu-karuan. Singkat cerita, suatu hari istri Toto harus kembali merantau karena memperpanjang kontrak kerjanya. Saat itulah Lilet dan Toto hanya tinggal berdua di rumah itu. Lilet yang teringat pemandangan malam itu, akhirnya mendapat kesempatan untuk mendekati Toto. Kejadian itu pun menjadi awal kedekatan mereka berdua. Hingga di suatu hari Lilet mual-mual dan telah mengandung anak dari Toto, saudaranya sendiri. Hal itu pun membuat Toto kebingungan sehingga dia memberikan sebuah rumah di daerah Visayas yang sangat jauh dari tempat tinggalnya, untuk Lilet memulai hidup barunya sampai ia melahirkan nanti. Dikarenakan suatu bencana sedang terjadi, itulah awal mula petualangan Lilet berusaha untuk kembali ke rumah Toto yang ada di daerah Sigopia. Kita beralih saat Lilet menceritakan kepada Rod kisah pilunya saat menumpangi sebuah kapal feri. Karena tidak memiliki uang untuk membeli tiket, Lilet pun masuk dengan mengendap-endap di belakang sebuah mobil. Namun sayang aksi Lilet dipergoki oleh penumpang lainnya, sehingga seorang petugas datang menghampiri Lilet. Lilet yang ketahuan tidak memiliki tiket akhirnya digeledah untuk mencari barang berharganya.
Namun karena tidak memiliki apapun, Lilith akhirnya dipaksa untuk membayar dengan cara adu kedewasaan. Setelah para awak kapal tersebut berhasil mendapat apa yang mereka inginkan dari Lilith, mereka pun pergi sambil memberi Lilith makan untuk menambah tenaganya. Saat Lilith mencari tempat untuk beristirahat, dia pun bertemu dengan seorang nenek-nenek yang sedang memerlukan bantuan. Dengan senang hati Lilith pun membantu nenek itu. Namun tak berapa lama kemudian para awak kapal kembali memaksa Lilith untuk bertemu dengan sang kapten kapal. Dan kejadian pilu itu kembali terulang dengan hal yang sama di ruangan sang kapten. Melihat keadaan Lilith datang sambil menangis, si nenek yang tidak tega akhirnya membantu Lilith dengan memberikan suatu benda berbentuk butiran kecil agar diberikannya kepada awak kapal. Bukan hanya diperlakukan tidak senonoh, Lilith juga diperlukan seperti pelayan di kapal itu. Kesempatan yang ditunggu pun tiba, Lilith mencampurkan butiran itu di setiap minuman para petugas dan sang kapten kapal. Setelah sampai di pelabuhan, Lilith dan si nenek pun akhirnya berpisah. Dendam Lilith pun terbalaskan terbukti ketika dia melihat beberapa petugas ambulan dan polisi datang untuk mengevakuasi beberapa jenazah awak kapal. Begitulah sepenggal petualangan jalan cerita pilu Lilith sampai akhirnya dia bertemu dengan Rod di dalam bus yang menuju kota Sigopia. Namun perjalanan menuju kota itu harus tertunda sementara karena cuaca yang sedang buruk, sehingga bus yang mereka tumpangi harus berhenti di sebuah stasiun untuk menginap. Namun sebelum mereka mencari tempat beristirahat, Rod berbaik hati dengan membelikan Lilith makanan dan memberikannya sebuah ponsel. Di sini Lilith pun sangat berterima kasih sambil menaruh rasa curiga atas kebaikan Rod. Dan ternyata dugaan Lilith benar, saat dia sedang bermain air, Rod yang sempat mengintainya malah ikut bermain air. Singkat cerita, setelah Rod mendapat apa yang dia inginkan, tanpa sengaja Rod menemukan butiran dalam botol itu dan membawanya. Keesokan harinya Lilith yang mengetahui bahwa Rod sudah pergi begitu saja, membuatnya sakit hati. Dengan ponsel pemberian Rod itu, Lilith akhirnya menjebak Rod dengan mengadukan dirinya kepada yang berwajib, kalau Rodlah otak kejadian di kapal feri itu. Dengan adanya bukti yang ditemukan polisi, Rod akhirnya tidak bisa mengelak lagi walaupun bukan dia pelakunya. Rod pun mencoba melarikan diri dari hadapan polisi, namun usaha dirinya melarikan diri sia-sia belaka. Akhirnya Rod pun harus meninggal di tempat akibat diterjang timah panas dari polisi. Dan di akhir film, Lilith pun melanjutkan perjalanannya seorang diri, dan berharap mendapatkan kebahagiaannya kembali. Film pun selesai. Smoke weed every day.